Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Pinalia, mahasiswa semester 2 Prodi Pendidikan Agama Islam IAI Al-Azhar Lubuk Linggau. Pada video ini, kita akan belajar bersama mengenai mata kuliah usul fikih. Baiklah teman-teman, berbicara soal fikih. Apa sih yang dimaksud dengan fikih? Mari kita bahas. Fikih. Fikih secara bahasa berarti paham. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amali, perbuatan, yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan usul fikih, usul yang berarti asal, sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain. Sedangkan fikih berarti paham. Dan secara istilah, usul fikih adalah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih dengan kaidah-kaidah atau metode-metode yang digunakan untuk menetapkan status hukum suatu persoalan. Secara singkatnya, usul fikih adalah metodologi penetapan hukum Islam. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa fikih adalah produk dari usul fikih, sedangkan usul fikih merupakan alatnya. Kita ibaratkan sebuah rumah usul fikih. Usul itu pondasi dari sebuah rumah. Jika diibaratkan sebuah pohon, usul itu adalah akarnya. Nah, tanpa pondasi dan akar yang kuat, tidak akan bertahan lama. Maka dari itu pentingnya kita mempelajari usul fikih. Nah, setelah membahas tentang usul fikih, kita pun membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril secara mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan dan diamalkan dan dijadikan pedoman bagi seluruh umat manusia. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang jamak, dari masdar fi'il qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacalah. Nah, untuk lebih mudahnya berarti bacaan secara berulang-ulang. Ada juga persoalan di dalam Al-Quran yang tidak dijelaskan secara rinci. Maka dari itu, kita memerlukan sumber hukum Islam lainnya. Sumber hukum Islam berikutnya adalah hadis. Hadis inilah akan menjelaskan lebih lanjut dari apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir Nabi Muhammad SAW. Adapun fungsi hadis yaitu bayan at-takrir. Hadis berfungsi untuk menetapkan, memperkuat yang telah diterangkan Al-Quran. Berikutnya, bayan at-tafsir. Memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat Al-Quran yang masih mujmal. Adapun bayan at-tashri mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Bayan an-nas yang dapat menghilangkan dalil yang telah ada karena datangnya dalil berikutnya. Berikutnya adalah sumber hukum Islam ijtihad dan mujtahid. Ijtihad. Secara etimologi, ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan secara terminologi, ijtihad adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW atau yang lainnya untuk memperoleh nas dan makruh. Dengan maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Menurut mayoritas ulama usul fikih, ijtihad adalah pencurahan segenap kesanggupan secara maksimal seorang ahli fikih untuk mendapatkan pengertian tingkat boni terdapat hukum syariat. Adapun fungsi ijtihad yaitu al-rujuk, untuk mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, fungsi al-ihya, kehidupan untuk menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai Islam, semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Fungsi al-inabah, pembenahan memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Adapun rukun ijtihad yaitu al-waqi', yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga
akan terjadi diterangkan oleh orang yang melakukan ijtihad dan mampu melakukan ijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Hukum-hukum syarah yang bersifat amali dan taklifi. Sumber hukum Islam ijma dan qiyas. Ijma berasal dari bahasa Arab yang berarti konsensus dan kata ajma'a artinya menyepakati. Berarti ijma adalah kesepakatan para ijtihad setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis atas perkara yang terjadi. Ijma dibagi menjadi dua, yaitu ijma sharih dan ijma sukuti. Ijma sharih adalah ijma yang melalui pendapat ataupun perbuatan terhadap suatu hukum perkara tertentu. Ijma ini tergolong jarang terjadi. Berikutnya adalah ijma sukuti atau ijma lafzi. Adalah kesepakatan para ulama melalui para mujtahid yang telah mengutarakan pendapatnya mengenai suatu hukum perkara. Setelah itu, pendapat dari mujtahid itu menyebar dan banyak orang yang mengetahuinya. Dalam hal ini, mujtahid lainnya hanya mendiamkan walaupun telah melakukan riset dan penelitian. Berikutnya adalah qiyas. Qiyas secara bahasa adalah tindakan mengukur sesuatu, kemudian menamakannya. Sedangkan secara istilah, qiyas adalah penetapan hukum suatu perbuatan yang saat itu belum ada, kemudian didasarkan yang sudah ada ketentuannya. Adapun rukun-rukun qiyas, yaitu qiyas asal, berupa kasus lama yang sudah ada ketetapan hukumnya, baik dalam nas maupun dalam ijma. Kemudian qiyas far'u, berupa kasus yang akan dicari hukumnya atau disamakan dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Kemudian hukum asal adalah hukum syara yang ditetapkan oleh nas dan dikehendaki untuk menetapkan hukum terhadap far'u. Kemudian adalah qiyas ilat, yaitu hujjah atau alasan menjadi landasan hukum asal kemaslahatan yang diperhatikan syara. Ilat ini yang menjadi salah satu pertimbangan. Berikutnya adalah sumber hukum Islam, istihsan dan istishab. Istihsan berasal dari bahasa Arab yang berarti kebaikan, menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan istishab menurut para ulama adalah berpindahnya para mujtahid dari qiyas jahil menuju qiyas khafi. Sedangkan menurut ilmu ushul fiqih memiliki pengertian untuk meninggalkan ketentuan dari qiyas yang ilatnya jelas guna mengawalkan qiyas samar. Bisa juga dikatakan meninggalkan hukum yang sifatnya umum untuk berpegang teguh pada hukum pengecualian karena adanya dalil yang menguatkan sikap tersebut. Berikutnya adalah macam-macam istihsan dan istishab. Istihsan dibagi menjadi dua macam, yaitu istihsan qiyasi dan istihsan istisna'i. Istihsan qiyasi berarti menggunakan qiyas yang samar untuk meninggalkan qiyas yang jelas karena adanya petunjuk mengenai hal tersebut. Sedangkan untuk istihsan istisna'i adalah hukum untuk pengecualian dari adanya kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Penyebabnya adalah adanya petunjuk mengenai hal tersebut. Istihsan yang satu ini juga terbagi menjadi beberapa. Ada binnas, ijma, berlandaskan urf, dan maslahah mursalah. Sedangkan untuk pembagian istishab menjadi 4 macam, yaitu al-ibahah, al-asliyah, istishab yang berdasarkan pada hukum mubah. Biasanya untuk istilah yang satu banyak digunakan pada hukum muamalah. Al-bara'ah, al-asliyah yang memiliki dasar bahwa setiap individu itu mempunyai kebebasan dari adanya tuntutan, adanya beban taklif, sampai dalil yang dapat mengubah status tersebut. Selanjutnya, ada al-hukum, berdasarkan dengan ketetapan status hukum yang kehadirannya sudah lama, selagi masih belum ada dalil yang mengubahnya. Yang terakhir adalah al-wasf.
yang berdasarkan dengan anggapan terhadap sifat aslinya sebelum adanya dalil yang mengubah sifat tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.